Keep it up. Kani wanda ikuruka. We. Sasa kwanza nipumzike we. Hai. Ati eko mudhuri. Na rest. Sasa nipumzike niwaonyeshe vile nimekaa. Nimeenda 300 nabakisha 300 lakini sifanye. Ni diraseja ego tondiratoni meza bufen. Nataka size gani juu naona uko sawa. Niko 67 kg, nataka 65. Unaitwa nani? Leti Mugithi. Kwa nini unafanya facial? Nimekuwa nikifanya exercise juu nashindwa na kuride bicycle. Napenda kufanya tizi asubuhi sababu na kujanga mpaka naota kajua. Nikisema ni kuenda shughuli zangu lazima nifanye squats Jumatatu zisiishe. Sita skip tena, nita walk tu huku. Saturday sio Luna, Saturday ni Mark Hotel. Luna ni Friday baby. Acha nipumzike. Lazima nifanye squats zie saa hii ukiona. Uko gym? Niko gym. Mimi anaoginya deke 600 skips. Imagine. Hava zirajira de 349. Aiwana. Nimesema nashindwa na kuride bike. Ndio maana nimesema nirudi tizi. Makotel sangapi mimi nago tuko. Kumatha igirisi tuko ginya kiroko. Nikutoka haya ni nama wa Valentine Saturday. Friday kesho tutakuwa Luna pale Kamite Kona. Kuje Luna. Acha kujiumiza. Sijiumizi. Yaki gai. Kinyinyi. Sebu niva yako. Nuria manage kareje. No nani umuthima. Umuthi tondu kwina kundu turathi kwaja na aboti. Agisikuzi alcohol. Hata mniingiliaje aje. Me I have bad friends. Wanashinanga akiniambia hata ushinde ukifanya tizi hii. Au akua ziuraide. Wacha niwape story before nikipumzikanga. Juu lazima nimalize 600 na niko 300. I was a time kitambo nilikuwa na ride hata mara 3. Sichoki. Yaani sichoki saa hii. Hiwa atakugua mahidi. Ni anijira mwithikiri ucio wakwa mahidi ni marega. Nakupenda
tene tene ndathiaga ya shwa na ndinoge wacha nderuma hau nderuma siugwe mama wangu nderuma kiromo giki gia thi tha ici ngiruma ni ndetinia ndigwo itari kiromo gia thi ta imagine itari kiromo gia thi ndina kiiguru ni ukwenda mundu ndakorora moko na venye ndifika ati Mungu tu si unipe 2 kg zenye nataka juu mimi personally napenda exercise. Uko cute sana. Mureda ukihuruka ninge muno Wanjiru nilipia simu ya mkopo acha niende zingine. So ndigwika iki ndeka icio ru no guthigwika skuti hige muthenya ucio kwaje mami wena ihu ni ranjikirire ani wa bote. Mimi kuna kitu nataka nisaidie na nituma pesa kwa Bella Collection ili mnunue short. I can help you. Sasa nisaidie, lakini usiniambie nifanye mbize todo. Siwezi fanya mwili yangu kitu mimi. Sasa by the way ile siku watu watajua na si ati na nini watu. Ile siku mtu ataelewa that hakunanga shortcut kwa life. Hakuna. Kama jana nilikuwa na stress. Kuna mali niliona Facebook watu wameulizwa no uona agekenera muthuri atari stress. Almost kila mtu alisema mimi. Na tena acha nikwambie jana nikienda job nilikuwa na stress kabisa. Nginya ndoririo ribundu rikiwawa ya ndamathe ni stress ndina cio ndiribia harite kwara aranjira atirire riu kio gwika ri muturire ndugakuiguira tha kama hauwezi control kitu tipu achana nayo hiyo stress isikuingie turureke gwire kana ni ukoroka ni ucio netha ici ukugia stress iki akunanga msiana kuanga perfect na akaniambia na wacha nikuambie hakunanga shortcut kwa life. Si kama nina make sense. Kila kitu lazima ikuwe na disadvantage yake. Anita niyo nakabandite ha miaka 10 ngetha tondu gutire kindu kihinya ningita gutekiro ngai rafu ndihotaga kunyua tatu ndiragurithirio manyamu make ati simo cianga cienga andu kiranunga thamaki kiranunga uru ndikiura ndigara ndekira ngigurithio last year ndagurithio muringa muringi uranunga ta wina ngoma nginya irio ciothe ndaigua ikinunga uguo ngatahika ndirerwo ningi ati wawa yanyita kayeni nyuaga kayeni kiroko biribiri ikenda kunjuraga biribiri ikenda kunjuraga uko kgs ngapi niko 67 naenda nataka 65 nitulia hapo sasa 65 nita maintain juu sikulangi sapa kayeni danywa kayeni endire kunjuraga kiroko ati ukaguthoguo kakiria kamwe guy. What about eggs? Ini dia matubi muno no nigira matubi muthi na rucinya njegi gweka. Kayeni ka ngoma ndia akaruga na irio. Nimetoka 99 to 67. Wow. Congratulations. Sure, cayenne pepper it's good. It's good but not for me. Ndigenda kindu kiradurira nduriro ni muturire ubothe mundu arahara nginya ukemena soka ujire nganywe firifiri ti wawaya. Not me. It's not me. To skip zingine so sawa. Acha kupumzika sana didi. Sasa niweke hapa naona kuna mtu pale ameamka. Sijui ni nani. Ale tiginete owe. So easy kama sina hizi ndio sipendi kwa mwili yangu hizi nyama neragithira ni guskip
nä yo yaregire gå thire ko igana yarä thithia ya mbote ndamba ithe ĩndĩ yakwa ndĩthiraga. Huwezi toa hiyo no siwezi toa juu wewe si bwana wangu, wewe sio watu wetu, so siwezi toa na juu sivangi juu ya mtu ni yangu. Ilikuambia ni iko na meaning ya Mogeki. Twende so 100 20. $590. Muthite matatu rongerera meri. Atiga rigana magaidi gya kurekia. Shit. Ya kurekia. Imefika 200. Nimeenda 80 nikastop. Kaenda 120. Jija shot hapana. Mbetike ndo itale Beti ruma na biga na karuku moka heja liwe. Kai. Ndo kabeshe kangu kanaitwa Beti Mwangi. Kai akakuaga munono. Ndako pressure. Wewe onera gatheri ni kwirira. Muri sasa bike. Kai Beti ona gatheri. Tumanagu. Ndo amerara mwicha mfanye haiwezi fanya chalale mutu nenda chapaga tau ningi gya ciana ingi ithatu ri ni ndakura kwi bote akila plus hauwezi force vitu zingine kwa mtu afanye hezi au toro ucio ni ndameandika hotha guikarira ginya kioro ni guturu siwache nimalize hizo before nini ebakisha tuso hata iko 590 chani maliza.
Yeah. Shit. Kipchoge Wanjiru. Haki, unaona nimemaliza. Saa yangu ihesabu fiti. Sijafika 7. Ama ni just step zenye nimemake by the way. Saa inasema niko 707. But nimeskip 607. Good. Thank you. And now siku yangu imeanza hivyo. Imeanza hivyo. Squat dige kama leo. Fanya squats, nifanya mkidioda. Hajiru geuka vizuri siwezi. Chike kaja mkage chika. Just stretch. It's called stretching, yeah? Ajuri yuko. Isalimia mwenye nikangua hapo. Amesalimika. I'm stretching my back. Yeah? Sasa kuna mtu amelala saa hii. Amka stretch your mwili. Amka. Kama mimi vile na umangwa na hii mgongo lazima nifanye hizi vitu. Daktari koyo. Zingine zinaniambia siwezi fanya mkilio hivi. Tagasi. Die halfway. Ingine nilionyeshwa ni gani gym. Kaino kwira reke gwire udo ya ma ovulation ni ma na tari uthiete toro ndithambe na tumai tuhehu
Bede igire ka igire joke thivira. Ona. Oh, wage. Ketuka kiregi. Aya. Unaanza siku vizuri hivi. Na sasa nimemaliza exercise. Nimemaliza. I'm done. Inakuja, inakuwa sawa basi, si ndivyo? Si asanteni sana Thank you so much for joining me. Kama uko hapo, uko na lower back pain, uko na unasikia tu umechoka joint, kuna kitu unaweza fanya isipokuwa kupika chai, unasikia uko tired, amka wewe, cheka tu ndio amka ufanye tizi kidogo. Sasa mimi nitashinda tu na siku mzuri. Mnaulizanga natoanga furaha wapi? Sababu nimetoa mauchovu yote. Adija kwero kwega muno makiri. For those who are saying, yani mimi nakufunza tizi, wewe unaona matia. Nana dhigine. Naona need achieve maundu merideka exercise na dota kaliwa ka kirogo. Unaona? Gĩũka kũina harĩa piona ngĩbĩra ũguo umeamua Wanjiru Maine utakuja udhoni yangu ni how much hapa Gatanga inbox ningoka andĩha wega ti atĩ ningĩ ngĩũke na ninyi mwĩwendo ndĩmuinire mũcoke mũrare mũgĩkena 8:30. Wow, nilikuwa nimesema nimefika hapa 7, kwa nimesema nafanya tizi 30 minutes but nimemotivate, nimefanya mpaka saa 2 sasa naweza enda nioge na nikunywe kijuisi kiko hapo kia kijuisi ni kia nini, kia dragon na melon na beetroot. Hai Mr. mifanya sit ups ndiko na thina nada ta guku side ni ndiko na thina nada yakwa ona yoneke ta guku side ndiendete guku love handles ndio sipendi, inaitwa hivyo. Sasa kaindo wote yako wapi? He should be leading haezi. Umeanza advice sasa, si ndio?
betire ke gwire kiria tamu gwa mana ke rase ni matia tia no ndende katizi wiki wona tukihana to mithece ndi ni kinyihaga aya thai muno le wanja sari ciake inyihite aya wanja ciake riu nginya kahiga. Asante sana, thank you so much people, I love you so much, God bless you, muge na muthenya mwega, tuona nene daini. Anja is looking good, anakaa fiti sana juu ya exercise, kukosa kukunywa pombe. Your lips are so amazing. Ukiziona kama zimetoka kubrushiwa mwanzo zinakuanga baridi, yani ushaiki stumsi ya kwa baridi mdomo. Amazing. Oi kai. Okelia musene, utidoge zili oro iromo ciakwa. Enda upepo teka moja sai tu. Kai madaigwa wega mai. Sing wimbo we nyine na jimite exiko buka kwega muno jina ishi wapi girl ikaraga kino I love you mama. Nikuuliza Giovanni ni kuikaza Giovanni mtaine yake na kukula mananasi muthenya wa rucio tucemanie kundu gwitagwo Luna Lounge ihari akamete kona aiko kwi kundu gahiana mahua maiki ni Luna uragina thakarite Giovanni ni gwika sijaacha uzia kuruka. I know you're married but love is Dr. John Njoroge we iliolewa na nani hivi nioe it is atuni wapi satuni pale the Mark Hotel. Mark Hotel ni favorite joint yakwa na muthenya wa Rose you Fred samani kamithikona Luna endete Luna nyua wega ta wega ndihithite kirumia thigi kugitorda thiguyukirie ti ende munene riu aragitana muthe Dickson ndi aragitana rucini no mwitanaga kiroko ndio ithinde mukore hau ati siri ni gani kuingia ni saa ngapi? Saa 2 mpaka che bote na madam wana acha kuvuta kamasi basi sina handkerchief na sina towel beti wacha kukaza kuja dia ni kuuzie kiatu ya mazoezi niko hadi na viatu mimi hakuna kitu zinanga ya gym wewe na wewe ni vile nguo zangu ni chafu. Anyway guys, I love you so much, God bless you, I love you bet you bodoh tidak tahu dirinya bodoh dan ngajak orang lain bodoh. Itu kelima. Itu 2 tahun lalu tuh. Ternyata setelah 2 tahun saya tahu ada yang keenam. Orang bodoh nggak tahu dirinya bodoh, ngajak orang lain bodoh dan nekat. Itu ternyata ada yang keenam. Ya, selalu ingat ya, pintar itu anugerah, bodoh itu pilihan. Ya. Yuk, kemudian selanjutnya, nah ini dia. Setelah ini selesai, dicatat. Kan kita kemarin sudah berbicara tentang bagaimana seluruh amalan kita dicatat, ya kan? Ada kitabnya, dipertanggungjawabkan, akan ditunjukkan kepada kita sekecil apapun. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gitu kan? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba dan sebagainya. Nah, semua ini akan berlangsung setelah kehidupan ya dunia kita atau risalah kita sebagai khalifah di bumi selesai. Begitu risalah kita, risalah manusia sebagai khalifah, saya telah terangkan makna khalifah. Ya, yang saling menggantikan, membangun kemakmuran, kesuksesan baik dalam ibadah, muamalah dan sebagainya. Ini selesai, tertuju kepada alam terakhir, ya, yang tidak ada perpindahan lagi. Kalau di dunia kita masih bisa pindah-pindah sini ke sini ke sini ke sini, ya dengan syarat-syarat tertentu. Kalau udah ke alam ini sudah puncaknya di situ aja. Ya, ini puncaknya, nggak ada alam lagi setelah ini untuk kehidupan kita manusia. Maka ini yang terakhir, maka disebut hari yaumul akhir. Sifatnya tambah ta disebut dengan akhirah. Maka di sini puncaknya imam mendapatkan rahmat Allah berupa surga, jannah, kan? Jannatun na'im. Ya, atau di sini ada azab, ada ancaman berupa an-nar dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian, ya. Maka sebelum sampai ke sini, di alam di sini dihisab, dikumpulkan kita, mahsyar itu dikumpulkan, ya, mahsyar. Ada husyara, ada surat al-hasyr, pengumpulan, mahsyar tempat perkumpulan. Ya, karena kita sering bilang tempat luas itu padang, kita bilang padang mahsyar.
Jadi kan ya jadi tempat perkumpulan luas, bukan di Padang, bukan di Sumatera Barat ya. Jadi tempat yang luas untuk dikumpulkan. Nah, di mahsyar di sini. Nah, sebelum tiba ke sini ya dikumpulkan untuk dihisab, masuklah ruang tunggu dulu, waiting list yang memisahkan antara dua alam. Ya, alam yang terkait dengan akhirat ke sini dengan alam yang terkait dengan dunia di sini. Ya, dunia. Ini yang pertama al-ula, ya kan? Yang kita jalani. Ya, kemudian ini puncak akhirnya. Ya, di surah Ad-Duha kan ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ini akhirat puncaknya, ini yang pertama yang kita jalani untuk beraktivitas di sini. Nah, sebelum masuk ke akhirah ini nanti ada pembatas. Nah, di antara keduanya. Yang tidak menyatukan dan tidak terlihat pembatas ini. Jadi nggak ketahuan oleh kita, gitu kan? Nggak kasat mata, ya, nggak kelihatan dengan jelas dan sebagainya gitu, tapi memisahkan dua ini. Sesuatu yang memisahkan, pemisahnya nggak kelihatan, ya, dan tidak menyatukan dua hal itu, ya, yang berbeda, itu disebut barzakh namanya. Barzakh, ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Demikian di surah Ar-Rahman yang biasa kita bacakan. Ya, di antara dua arus air itu, kan, ketika keduanya bertemu dari sungai A, sungai B atau dua sumber air bertemu, masuk ke lautan, begitu bertemu, ya itu tidak menyatu, seakan seperti ada pemisah. Dan yang menarik, ikan-ikannya pun punya karakter tersendiri. Ada yang nggak bisa masuk ke sini, di sini aja, balik sini. Itu Masya Allah ya, satu ayat itu dibuktikan sekarang secara ilmiah tuh. Ya, ada yang videoin macam-macam gitu. Saya tuh kadang-kadang sering kali bertanya gitu, ke dalam jiwa kita memohon kepada Allah, ya Allah, kurang jelas apalagi ini tanda-tanda kebesaranmu ya. Kurang jelas apalagi kebenaran risalah Al-Quran. Kan kalau kita cari di kitab manapun gak ditemukan. Dari mana sih seorang nabi, seorang rasul ya, yang berkehidupan di tempat yang sangat di lembah gitu kan, sangat tidak muncul pengetahuan, jauh dari peradaban macam-macam kan, terlokalisasi di lingkungan lembah saja, akses pengetahuan itu terbatas sifatnya. Kok bisa mengatakan di lautan itu ya ada dua arus air yang kemudian bertemu, tengah-tengahnya itu nggak bisa menyatukan, ada pembatas yang nggak kelihatan. Dari mana taunya? Dari mana sumbernya? Dan itu bukan satu dua gitu kan, tapi banyak hal yang dikisahkan tentang bagaimana Firaun ditenggelamkan, tentang bagaimana kejadian di alam rahim, dan semua dibuktikan sekarang, termasuk pembahasan sasakala kemarin. Saya kadang-kadang sering gitu kalau malam kita merenung, ya Allah, ini manusia kurang apa lagi sih yakin dengan Islam, kurang apa lagi dengan kebenaran Al-Quran, kurang yakin apa lagi. Terus yang udah beriman kurang iman apa lagi? Apa nggak bisa takut dan apa nggak bisa merasa terancam dengan kematian, dengan hisab, dengan macam-macam? Kok belum yakin juga, belum bisa nangis juga, belum bisa sujud juga, gitu kan? Belum bisa khusyuk juga. Itu baru satu ayat tuh, teman-teman sekalian nih. Ya, saya yakin sih, demi Allah saya katakan yakin saya. Kalau orang-orang yang belum beriman, saya selalu katakan belum dengan berharap beriman, gitu kan? Mereka baca aja ayat Quran, tunjukin. Ya, ada satu aja mereka baca, terus lihat gitu fenomena. Dia bandingkan dengan yang lain, kitab-kitab lain dan sebagainya. Pasti demi Allah saya katakan, dia akan menemukan kebenaran. Ya, setelah satu itu baca lagi yang lain, tentang Firaun, bagaimana Morris Bishol itu menemukan ini dan itu, tentang sasakala bagaimana NASA yang membuktikan dan sebagainya gitu. Itu demi Allah yang jadi satu ayat yang sangat luar biasa. Karena itu saya katakan pada teman-teman sekalian, ini eranya butuh penyesuaian dalam kita menampilkan dakwah. Setiap kita itu punya potensi, bahkan juga punya ya satu kewajiban bagi diri kita pribadi untuk berdakwah. Ya, dakwah sesuai dengan porsi masing-masing. Suami kan ke istri dakwah, ke anak-anak dakwah. Dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan. Itu bagian dari amal soleh. Maka sekarang digital itu penting untuk penyesuaian dari kita. Alih-alih bikin status yang nggak jelas, ngapain sih? Di Instagram, di Facebook, di ini. Bikin aja status-status yang betul. Satu ayat hari ini. Ya, Anda bikinkan satu ayat tuh, marajal bahrain yaltaqiyan, gitu kan? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus video yang di YouTube tuh tayangin. Yang enggak nyambung itu dua arus macam-macam, tampilkan itu kebenaran risalah Islam. Ya, tentang sasakala, majukan satu aja surah Al-Haqqah surah 69 itu. Ya, ayat 13 sampai dengan 14. Begitu Anda tampilkan satu ayat aja, terus munculkan riset dari NASA-nya, macam-macamnya gitu. Yang telah terbukti kebenarannya. Nah, ini kan sangat luar biasa. Nah, ini di barzakh namanya. Barzakh ini kenapa disebut alam barzakh? Kan alam barzakh kan? Ya kan? Ya, kita nggak nyebut lokasinya kan, tapi nyebutnya alam. Ya, alam itu kan begini. Ya, alamun. Ya kan? Ingat ya, bukan alimun, alamun. Dan ada alamun, ada alamun. Ya, seperti ini. Alam itu kan seakar.
Ya, dengan kata apa? Seakar dengan kata alima, dengan kata alamah. Ya. Ini ain, lam, mim. Tuh. Ya kan? Kemudian seakar juga dengan kata alamah. Ya. Alamah itu apa? Tanda. Tanda. Makanya kenapa tempat-tempat kita bernaung dan sebagainya disebut dengan alam. Karena di alam itu Allah meletakkan tanda-tanda yang mendekatkan kita kepadanya, yang mengenalkan kita kepada Allah. Ini yang dimaksudkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Karena itu ketika Allah merawat semua alam itu, Allah memberikan tanda untuk mendekatkan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada tanda-tanda kebesaran Allah di lautan supaya saat ke laut, saat melihat kita ingat sama Allah. Ada tanda kebesaran di udara, di angkasa, di langit dan sebagainya. Begitu kita melihat kita ingat kan tentang kebesaran Allah, menjadikan kita kembali kepada Allah. Demikian pada diri kita juga sepenuhnya. Ya, yang merawat, yang memperhatikan perhatian, kebutuhan dan sebagainya serta memberikan tanda kebesaran disebut dengan Rabbun dari sifat rububiyah. Ya, karena itu Allah menetapkan semua tanda-tanda kebesaran di semua alam yang Dia ciptakan. Ya, alam kalau kita jamakkan menjadi alamin. Yo. Bukankah tiap hari kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ya, ini insya Allah banyak informasi yang kita dapatkan di subuh kali ini ya, dari ilmu yang baik. Nah ini ada alam, alamin itu jamak dari kata alam, jamul jamak. Ini aja udah jamak, alam manusia udah banyak nih, ini jamak nih. Alam manusia, alam hewan, alam macam-macam. Di alam ini kita mesti baca alamat nih. Bahkan udah diserap ke dalam bahasa Indonesia alamat. Alamat kan yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat Ustadz Adi Hidayat? Oh di Kuantum Akhyar, di Bekasi, begini. Begitu tahu alamatnya, cek. Sekarang ada Google Map, ada macam-macam gitu kan. Lebih cepat sampai ke tujuan kan? Allah letakkan tanda-tanda ya dari setiap ciptaannya di semesta ini diberikan nama dengan alam. Ya, alam. Ada alamat di situ, ada tanda yang harus kita baca. Tanda spesifiknya disebut dengan ayat. Jadi dari setiap penciptaan itu ada ayat dan tanda yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena itu Al-Quran kenapa firmannya disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca, hubungan kita kepada Allah menjadi lebih mendekat. Ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi lebih dekat dengan Allah. Nah, semua di alam ini ada tanda, ada ayatnya yang mendekatkan kita pada tujuan kehidupan. Apa? Taqarrub ilallah. Mendekat kepada Allah. Karena itu banyak nanti tersebar di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Terus ujungnya la ayat. Ya, ada Al-Baqarah 164 itu yang di lautan. Di langit dan di bumi Ali Imran ayat 190. Dan terus ini puncaknya zikrullah. Ah, jadi cara untuk mendapatkan ini, untuk mengerti ada tanda-tanda kebesaran bahkan pada diri kita sendiri dengan apa? Dengan ilmu, makanya dari kata alimah. Ini semua berkaitan teman-teman sekalian. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, ya karena itulah kita jadi paham. Saya juga Masya Allah gitu kan. Ya, bukan hanya Al-Quran diturunkan di Arab karena nabinya lahir di situ gitu kan. Risalahnya universal, tidak ada hikmah juga. Ya, risalahnya universal, semua mencakup ke semua. Nabi lahir di Arab, kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan segala sesuatunya. Tapi ternyata di antara hikmah besarnya, Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa setempat yang dipahami, ya. Tapi juga kenapa kita bertanya, kenapa dengan menggunakan bahasa Arab? Ternyata di antara hikmahnya bukan sekedar nabinya turun di Arab, jadi wajar bahasanya bahasa Arab, tapi ternyata bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu bisa mencakup banyak makna yang tidak tercover, ya, tidak tercakup oleh bahasa-bahasa lainnya. Banyak hal. Anda tahu satu kata aja, itu bisa hafal 12 kosakata. Ya. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun alim. Ya. Alim itu orangnya, maklum diketahui. Kemudian terus sampai ulima ya'lamu, sampai 12 kali tasrifan. Belum dicabangin lagi. Belum kalau di otak-atik kalimatnya menggunakan pertukaran qalbul makani. Ya. Nah, ini seperti ini nih. Jadi kalau kita menginginkan tahu tanda-tanda kebesaran Allah di alam, jamaknya alamin, mendapatkan alamat, maka mesti menggunakan ilmu. Ya, alima ya'lamu ilman masuk ke sini. Nah, ini juga demikian teman-teman sekalian, alam barzakh, gitu kan? Nah, kalau kita ingin tahu tentang segala yang terkait dengan alam barzakh, pemisah yang nggak tampak oleh pandangan kita. Karena ini udah bicara perkara gaib. Ya, gaib itu kan nggak tampak. Kalau sudah nggak tampak, gaib ini perkara iman. Nah, ini dia. Udah, kalau udah perkara iman, ya perkara udah parameter keislaman kita, keyakinan kita, yakin tanpa ragu. Ini ukuran keberagaman kita di sini nih, ya. Yakin tanpa ragu. Ukuran kesolehan, ketaatan ada di sini, ada di iman. Ya. Jadi kalau masih ada yang menyoal, bukan dengan maksud untuk belajar,
Ya, tapi maksud untuk menyangkal. Nah, itu menandakan kedangkalan iman. Ingat ya, kalau ada yang menyoal, bukan maksud untuk belajar, tapi maksud untuk menyangkal, menunjukkan kedangkalan imannya. Imannya rendah, imannya bermasalah. Ya, nggak benar tuh ada kehidupan di barzah, nggak benar tuh ada siksa atau ini di dalam kubur macam-macam dan sebagainya, ya kan? Tapi bukan maksud untuk belajar, maksudnya untuk menyangkal, hanya untuk menampilkan hawa nafsu. Ini menunjukkan dangkal iman. Jadi kalau sudah bicara-bicara perkara gaib, ini karena gaib, akal nggak bisa nangkap, karena akal itu hanya menangkap yang diketahui. Lewat ilmu, lewat indera masuk, ditangkap oleh akal. Ya, jadi artinya apa? Artinya akal terbatas. Karena semua yang melekat pada perangkat fisik manusia itu terbatas sifatnya. Pendengaran terbatas, pandangan terbatas, ya kan? Ada yang bisa dilihat, ada yang tidak. Ada yang bisa didengar, ada yang tidak. Kenapa saat pandangan dan pendengaran terbatas, akalnya nggak mau terbatas? Artinya, kalau ada yang nggak bisa ditangkap oleh pandangan kita, kita menggunakan alat bantu. Ya kan? Pakai teropong, jauh lagi teleskop dan sebagainya gitu kan. Nggak bisa ditangkap oleh pendengaran kita, kita gunakan alat bantu. Ada alat bantu dengar. Nggak bisa ditangkap oleh akal kita, ada alat bantu, namanya iman. Maka iman yang digunakan ya untuk mensupport iman itu nanti ada turunan-turunan. Apa turunan informasinya? Berupa wahyu. Ya. Jadi iman itu nanti ilmunya didapatkan lewat wahyu. Ya. Nanti ada yang berupa langsung, lafaz dan maknanya disampaikan dari Allah langsung kepada Rasulullah lewat malaikat, Jibril misalnya. Ini nanti ada Al-Quran. Ya. Makna yang diberikan pada Rasulullah dipandu oleh malaikat, disampaikan lafaz oleh Nabi yang disebut dengan hadis. Ya. Diikuti oleh kita disebut dengan sunnah. Penguatnya ke sini. Begitu kita dapatkan referensi dari sini, nanti muncul hikmah. Ini cara konsepsinya ya, konsepsi berpikirnya. Oh, hati-hati. Ini agak rumit, tapi mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita untuk mudah dipahami. Jadi ketika iman itu ingin menangkap sebuah peristiwa yang nggak bisa ditangkap oleh akal, ke sini larinya. Lihat Quran, lihat hadis. Nanti begitu dapat informasi dari sini, Allah turunkan hikmah. Hikmah ini puncak ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Begitu dapat hikmah, baru dibimbing akal. Ya, akal dibimbing untuk bisa menangkap, oh ini maksudnya. Oh ini jalannya dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang dikasih tanda lewat mimpi, kadang dikasih tanda lewat kejadian terjadi, ada yang dikuburin terjadi begini, ada yang dibongkar kuburan kelihatan begini. Akal baru ngerti, tadinya nggak ketangkap. Kok bisa nih puluhan ratusan tahun jasadnya kok tetap sempurna, nggak ada yang luka, nggak ada yang macam-macam. Bahkan kafannya masih bersih, sementara yang lain ada yang rusak, hancur, tulang belulang, dan sebagainya. Akal tuh nggak bisa nangkap, tapi begitu diperlihatkan sebagai tanda, baru menyadari. Hikmah namanya. Oh, ternyata ini ada hadisnya, begini. Oh, ternyata ini ada ayatnya, begini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apa nggak tahu, kan? Bagaimana ketika kejadian dibangkitkan di alam kubur, ternyata akan bangkit. Akal nggak bisa nangkap tuh, karena belum nyampe ilmunya, belum ada. Ya, kan belum ada pengalaman yang terjadi ya, di kuburan bangkit gini dihisabnya belum ada, akal nggak bisa nangkap karena akal itu terbatas penangkap hanya apa yang telah sampai lewat informasi, data sampai diolah jadi informasi, jadi pengetahuan baru bisa terekam oleh akal, baru dari situ merespon. Ya, yang nggak dapat itu nggak bisa disimpulkan. Ya, karena itu nggak bisa menggerakkan logika juga, nggak semua bisa dilogiskan. Kenapa? Karena logika pun bergantung pada sumber pengetahuan. Ya, kenapa anak kecil logikanya belum matang? Karena apa? Karena pengetahuannya belum matang, informasi belum banyak. Ya, dan tidak mendorong pengalaman dia dan tidak melatih. Karena itu semakin banyak pengetahuan, semakin banyak masuk terlatih, akal jadi tajam. Ya, karena itu bahan untuk akal itu pengetahuan. Iqra, baca, tilawah, memahami, riset macam-macam itu untuk mensupport daya berpikir kuat. Nah, ini harusnya yang seperti ini dipahami dengan jelas. Saya tuh kadang-kadang suka nggak paham gitu ya untuk sementara orang. Kalau urusan dunia tajam sekali akalnya. Tapi untuk urusan akhirat dengan logika yang sama, yang sangat sederhana, nggak bisa dipakai. Gitu kan? Dan sebagainya. Jadi ini cara berpikir yang harus kita pahami. Ya. Nah, termasuk kalau sudah perkara-perkara iman, apa itu perkara iman diantaranya yang dibahas oleh iman? Gaib, alam gaib. Ini udah sulit bagi akal menangkap. Ya, sulit bagi akal menangkap. Anda mau sampai gimana, mau sampai batuk, sampai bersin, sampai macam-macam, nggak akan bisa nangkap. Gitu. Mau belajar sekuat-kuatnya juga. Nah, ini karena perkara apa? Perkara gaib. Ya. Lalu kenapa Ustadz Allah tidak menjadikan itu dipahami aja untuk menunjukkan kuasa Allah? Bahwa nggak ada semua bisa dikuasai oleh manusia. Kita cuma sedikit, menyadarkan kita sedikit ilmu. Jangan sombong.
Ya, jangan terlalu merasa paling benar, jangan terlalu merasa paling hebat dan sebagainya. Tidak, ada hal-hal di luar itu yang nggak bisa kita jangkau untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berikan tanda kepada kita, tangkap lewat ini. Nah, karena ini masuk perkara gaib yang nggak kelihatan oleh kasat mata kita seperti apa perkaranya, taunya hanya fisikal aja, disimpan, dikuburkan dan sebagainya, gitu kan? Nah, setelah itu yang terjadi apa kita nggak tahu. Nah, karena kita tidak tahu perkara ini, setelah kita berusaha beramal, dicatat dan sebagainya, pindah ke alam waiting list ini, alam barzah pemisah, yang memisahkan antara dunia ula dengan akhirat, ya kan? Di situ ada apa? Nah, maka di sini kita penting merujuk ini kembali ke sini, konsepsinya, yang tadi saya terangkan di awal. Maka sepanjang tidak tertangkap oleh akal, kita ke sini dulu. Lihat di Quran, lihat di hadis, maka nanti datang hikmah membimbing akal kita untuk menyiapkan persiapan terbaik apa untuk menyongsong kehidupan di alam gaib, yaitu di alam barzah, alam pemisah, alam waiting list. Kita masuk waiting room dulu, listnya ada nih, kita nih, list. Waiting list tuh kita sekarang udah masuk waktu waiting room nanti, ya, ruang tunggu. Ruang tunggunya skatnya nggak kelihatan. Nah, di sini karena sudah berakhir kehidupan, napas kembali. Ya, saya tunjukkan prosesnya. Bismillah. Mudah-mudahan dipahami ya. Ya, untuk menuju ke alam pemisah ini, ya kan? Maka kita akan mengalami satu kejadian seperti tinta spidol juga mengalaminya, boleh habis kuota penulisannya. Ini juga sama, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185, ya kan? Kembali ke fungsi yang ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ya, bahasa Qur'annya, ingat bukan kullu ruhin, tapi kullu nafsin. Ya, kullu nafsin, bukan kullu ruhin. Roh itu sumber kehidupan, sudah masuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh, roh itu juga akan mensupport amalan dengan dua potensi, takwa dan fujur. Jadi, pertama, ini nafas. Ya. Ini roh masuk ke dalam fisik, al-jasad. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu fisik jasad wa nafakhtu fihi min ruhi, roh masuk ke dalam jasad, ya kan? Begitu roh masuk ke dalam jasad dia berubah menjadi nafas. Ya, karena sudah membawa dua potensi amalan, yaitu takwa dan fujur. Yang ini tadi Quran surah 15 ya, ayat 28 sampai 30. Nah, kemudian ini membawa takwa dengan fujur. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Karena sudah membawa ini dan sudah saya terangkan berkali-kali, ini support untuk beraktivitas, ya kan? Kalau ini kita teruskan nanti terus takwa yang naik jadi abrar, ya. Abrar yang kemarin saya jelaskan. Kalau ini yang dikerjakan terus jadi fujar. Ya. Ya kan? Jelas ya? Ini sudah saya terangkan ayatnya di juz 30, juga silahkan temukan suratnya, sudah saya jelaskan, saya nggak akan sebutkan kembali. Ya, pokoknya ini yang innal abrara lafi na'im, ini innal fujara lafi jahim dan seterusnya. Naik ke atas terus. Nah, ini yang dicatat amalnya setiap waktu oleh malaikat hafadzah, raqib dengan atid, naik ke atas, berakhir kehidupan. Ya, dicabut nih, masuk tugas yang keempat malaikat malakul maut. Quran surah ke-32, ya kan? Ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Datang maut, dicabut. Apa yang dicabut oleh maut itu? Ini nafasnya. Nafas. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsi. Kalau dicabut nafasnya berarti ini ikut nih. Hasil dari pekerjaan kita. Sudah. Begitu ini dicabut, selesai tugas yang ini. Ya, raqib dengan atid. Selesai. Nah, maka ini keluar, tersisa jasad, fisik kita. Dalam keadaan jasad, fisik, kalau keluar, ini sudah ilmunya lain lagi. Gimana roh saat dicabut? Nanti kita masuk ke aspek itu setelah kita menyelesaikan yang pembahasan-pembahasan ini. Ya. Nah, sekarang tersisa jasad kan? Rohnya sudah keluar, jasad. Jasad pun bagaimana kemudian itu ditetapkan, disimpan, seperti apa gambarannya. Maka masuk nanti ke bab janazah, ya, kitabul janaiz. Bagaimana kemudian sebelumnya ditalkin, diselesaikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan seterusnya. Maka ini yang akan nanti disimpan di waiting room. Kita masih waiting list, ya. Waiting room di alam barzah. Nah, disimpan, ditutup, sampai tidak nampak lagi jejaknya dalam beraktivitas. Nggak kelihatan lagi, sudah. Nah, itu disebut dengan kubur namanya, sifatnya. Ya, kata dasarnya qabara.
Kata kerjanya, verbnya qabara. Qabara. Fi'il mudhari'nya bisa yakburu, bisa yakbiru. Qabara yakbiru, qabara yakburu. Ya, qabara itu menutup sesuatu atau menyembunyikan sesuatu, disembunyikan, menyembunyikan sesuatu sehingga nggak nampak lagi jejaknya. Nggak nampak lagi bekas-bekasnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan qabara. Keadaannya disebut dengan kubur. Alam barzakh dinamai juga dengan kubur. Ya. Untuk menunjuk kepada jejak fisiknya. Kenapa disebut dengan kubur? Karena di tempat itu kita ditutup, ya, seakan seperti disembunyikan jasadnya dalam bahasa kiasan, ya. Ditutup, sehingga nggak nampak lagi jejak-jejak aktivitasnya. Ya, nggak ada jejak kaki lagi, nggak ada jejak pembicaraan lagi, nggak ada jejak aktivitas dan sebagainya. Ya, maka berada di sini, di alam kubur ini. Jelas ya? Maka disebut alam pemisahnya, fungsi pemisahnya disebut dengan barzakh. Ya, keadaan di dalam dengan tempatnya disebut dengan kubur. Nah, ini sudah melekat dalam bahasa kita dan menjadi bahasa Indonesia, kubur. Di mana dikuburkan, kuburannya di mana dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau disebutkan dengan kubur, itu sebetulnya makna yang disampaikan adalah sudah orang ini sudah selesai kehidupan dunianya, sudah nggak ada nampak jejak aktivitasnya lagi. Ya. Makanya kalau misalnya kita mendengar kata-kata kubur, kuburan, ya, sebenarnya dari bahasa Arab. Makna yang ditangkap bukan sebatas, maaf, orang yang dikubur di situ, artinya sudah selesai, dimakamkan di situ, bukan. Di antara maknanya, betul secara fisikal dia dikubur di situ, dimakamkan di situ. Tapi secara maknawi itu memberikan kesan kepada diri kita, kalau orang sudah begitu artinya hilang jejak aktivitasnya. Selesai urusan dunianya. Gak bisa lagi beramal, gak ada lagi yang lain-lain. Jadi kalau kita ingat kuburan, ya balikan ke diri kita feedbacknya. Suatu saat saya akan selesai. Jejak amal saya selesai. Jejak langkah saya nggak akan ada lagi. Ya. Jadi kenapa disebut alamnya alam kubur, tempatnya dengan kubur atau kuburan dengan bahasa kita untuk memberikan kesan bahwa di tempat itulah kemudian, ya kan, manusia yang telah wafat ini kemudian disimpan, ditutup, selesai. Dan dalam keadaan itulah dia nggak bisa meninggalkan jejak kehidupan lagi, ya artinya nggak bisa berpijak lagi, beraktivitas lagi dan sebagainya. Selesai semua dengan apa yang telah dia kerjakan saja dan tercatat dalam amalan yang didokumentasikan dengan sempurna oleh Raqib dan Atid. Nah pertanyaannya, saat ditempatkan di kubur ini, apa yang terjadi di dalamnya? Ya kan? Ini, apa yang akan kita ulas? Apa yang terjadi di sini? Ini kan akal belum bisa nangkap. Karena nggak ada referensi satupun yang pernah sampai kepada kita suasana kuburan. Kan belum pernah ada orang yang dikubur benar-benar meninggal, kuburan, terus kasih informasi ke kita sehingga jadi bahan pengetahuan. Pedoman berkehidupan di kuburan misalnya kan. Pedoman menata cahaya di alam kubur. Saya pengen ngambil jurusan kelistrikan buat di alam kubur, nata kalau gelap-gelap banget bisa ini. Saya ngambil jurusan arsitek ya. Arsitek tapi spesialisasi kuburan. Supaya nanti di dalam kubur bisa luasin dikit, tata kelolanya bisa lebih bagus. Nggak ada. Belum ada sampai sekarang. Mana kampus yang menerangkan tentang jurusan kuburan? Nggak ada. Ya arsitektur pekuburan nggak ada. Jurusan penerangan kuburan nggak ada dan sebagainya. Kenapa? Karena akal belum nyampe. Karena itu jangan dipaksain akal menilai sesuatu yang memang nggak nyampe ke sana. Udah tahu terbatas, pengen dibahas. Kalau pengen tahu, iman dulu Joni. Nih, iman, angkap ke sini, baru dapat info. Karena infonya hanya ada di sini, ya untuk bisa menguatkan akal, maka kita cek. Ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur? Enggak tahu enggak apa kejadiannya akan terjadi setelah dibangkitkan dari kubur? Keadaan di kubur seperti apa dan sebagainya. Nah, kita baca keterangan yang sampai dari referensi-referensi ya. Kalau kemarin kita banyak sajikan di Al-Qur'an ya, sekarang kita banyak sajikan dalam hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Baik, tadi sudah saya sampaikan ayat-ayat, sekarang kita referensikan dengan hadis sehingga lebih luas ya wawasan kita. Dan nanti kita akan menyadari bahwa semua informasi ini Anda hanya akan dapatkan dalam Islam. Ya, tunjukkan kepada saya pembahasan-pembahasan di kitab manapun yang detil menerangkan tentang kubur dan sebagainya. Nanti kita akan lihat di mana tunjukkan. Ya, jadi dengan itu kita balik bertanya, butuh apa lagi sih pembuktiannya tentang kebenaran Islam gitu? Ya, sekarang kita mulai ya. Kita belajar hadis. Ini saya sudah siapkan ada beberapa kitab hadis. Sekarang kita masuk ke Al-Bukhari dulu ya. Ambil ini yang derajat tingkatan paling sahih. Ini saya gunakan ya, kitab Al-Bukhari-nya. Ini yang tanpa syarah. Ya, yang syarah juga saya punya, tapi enggak kita gunakan dulu untuk memudahkan pembahasan. Kita beri contoh, tetap kita beri contoh. Bismillah. Kita ambil yang pakai syarah misalnya.
Ini yang Al-Bukhari ada 2 ini. Ini yang syarah Muslimnya Nawawi. Baik. Nah, ini yang syarah singkat nih, teman-teman sekalian. Yang ini singkat, ya. Ini 3 sampai 4 jilid saja. Ya. Kalau ingin agak panjang, yang paling populer syarahnya yang ini, Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kan? Ini 18 jilid sendiri. Ya. Ini dari 1 jilid ini, penjelasannya 18 jilid, teman-teman. Ini 1 jilid begini nih. Ditulisnya oleh Imam Al-Bukhari 16 tahun. Setiap tulis 1 hadis, sholat dulu untuk mendapatkan taufik dari Allah. Sholat ditulis di Mekah, selesai di Madinah. Dan beliau menulis ini sebagai hujjah bertemu dengan Rasulullah. Jadi menyiapkan bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah dan ingin berjumpa dengan Rasulullah, bekalnya nulis ini. Nah, sekarang kita bekalnya apa tuh? Ingin berjumpa dengan Rasulullah, bekalnya apa? Beliau bawa bekal ini ya sebagai hujjah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini ditulis 16 tahun, selesainya di Madinah. Jadi nggak bisa kita 16 hari jadi mufti gitu kan. Ini aja ditulis 16 tahun. Ya, nah, kita belajar. Nah, syarahnya banyak. Ini syarah ditulis sampai 18 jilid. Satu kitab ini 18 jilid untuk penjelasannya. Nah, untuk memudahkan, kita lihat di sini ada Kitabul Janaiz, ya, Kitabul Janaiz yang ke-23 ya. Jadi ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Ya, mohon izin ya, saya tidak bermaksud mengajari, hanya share apa yang guru kami pernah sampaikan. Mohon izin. Jadi nanti ada kitab hadis itu macam-macam. Ya, di antaranya ada namanya Jami'. Ya, kalau kitab Jami', Al-Jami' itu artinya yang menghimpun secara komprehensif, judulnya masih luas. Masih luas judulnya. Ya, seperti kitab Al-Bukhari ini. Nama klasifikasinya Al-Jami' namanya, kitab Al-Jami'. Ya, kalau kita ingin lebih detail, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kan? Kitab ini berisi bab yang luas pembahasannya, ya, yang singkat, yang padat, yang tersambung semua referensinya kepada Rasulullah, berisi kegiatan-kegiatan Nabi dan juga kegiatan hariannya selama 24 jam seperti apa. Dibagi ke 97 topik. Ya, kalau Anda ingin membahas yang spesifik misalnya tentang hadis-hadis terkait dengan masalah fikih, ya, tentang dari mulai wudu, taharah, ke sholat, ke zakat dan sebagainya, masalah fikih babnya, maka nyari kitab Sunan namanya. Makanya Anda temukan Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, itu spesifik fikih. Jadi kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ya. Jadi kalau Anda mau baca terkait langsung fikih, kalau mau cepat cari kitab Sunan. Ya, jadi kalau awam berpikirnya begini, oh yang paling sahih Al-Bukhari, itu pikiran awam. Tapi kalau orang punya ilmu nggak begitu. Di kitab Sunan banyak yang sahih. Kalau kita mau tematik yang cepat, cari kitab Sunan. Ya? Kalau Al-Bukhari masih umum. Ya, Muslim masih umum. Kalau ingin mencari siapa periwayatnya, berapa banyak meriwayatkan, cari kitab Musnad. Musnad. Seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ibu ingin cari Sayyidah Aisyah berapa hadisnya, apa saja hadisnya, saya ingin ikuti, kan? Ah, itu cari ke situ. Nah, di sini di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Ya, 97 pembahasan, disebutnya kitab lagi. Di setiap topik ada hadis-hadisnya. Ya, nanti yang pertama Kitabul Wahyi, kan berapa hadis, Kitabul Iman sekian hadis, Kitabul Ilmi sekian hadis. Sekarang kita ada di topik ke-23 tentang Kitabul Janaiz. Ya, jadi referensinya di Kitabul Janaiz, topik ke-23 di Sahih Al-Bukhari, babnya bab ke-67. Ya, Masya Allah, ulama kita ini Masya Allah. Ya, satu, kalau kita sebut bab, dulu disebutnya kitab. Di kitab ini ada bab lagi, topik, ada subtopik lagi, di setiap subtopik ada hadisnya berapa lagi gitu. Ini Masya Allah ya. Ya, babnya tentang al-mayyit yasma'u khafqan ni'al. Ya, mayit mendengar ya suara tapak kaki. Kalau ni'al itu sendal bahasa Arabnya sekarang, telapak kaki, ya alas kaki gitu ya. Bab tentang mayit mendengar tentang suara alas kaki. Nanti kita lihat ya dalamnya. Babul Janaiz. Jelas ya? Yuk kita baca. Hadisnya nomor 1338, 1338. Catat dulu ya. Sahih Al-Bukhari, Kitabul Janaiz, gitu kan? Nomor hadis 1338. Insyaallah sama ini. Insyaallah ya. Baik, rawinya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nanti untuk kita buat catatan ya. Untuk di akhir supaya kalau dirangkum itu lebih terukur, nanti referensinya ada. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Iyash, haddatsana Abdul A'la, haddatsana Sa'id qala li Khalifah haddatsana Ibnu Zurai', haddatsana Sa'id an Qatadah an Anas
An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yuk kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas bin Malik disampaikan. Nah, ini tradisi kita nih. Kita punya transmisi, ya, penyampai riwayat. Jadi semua validitasnya teruji. Dan gak ada satupun di muka bumi ini yang menyampaikan tentang ajaran agamanya tersambung kepada Rasulnya dengan riwayat seperti ini. Tunjukkan kepada saya, satu nabi aja di zaman siapa, nyampaikan informasi tersambung dari sipulan sampai ke Nabi Isa. Sipulan sampai ke Nabi Musa. Ya, dan itu hampir semua aktivitasnya. Tunjukkan. Gak akan ditemukan. Ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Yang semua terverifikasi dengan baik gitu ya. Makanya kita punya ilmu dirayah, kita punya ilmu riwayah. Riwayat untuk menguji kualitas matan, informasi, dirayah untuk menguji kualitas transmisi periwayatannya siapa yang menyampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba itu jika sudah diletakkan jasadnya di dalam kuburnya, ya kan? Wa tuwliya wa dhahaba ashabuh. Wa tuwliya wa dhahaba ashabuh. Ya kan? Kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengiringinya. Jadi mengiringi, memakamkan, dah selesai, ditinggalkan. Ini tuwliya di riwayat Al-Bukhari ya. Di riwayat Muslim nanti riwayatnya tawalla. Karena hadis boleh disampaikan dengan makna. Ya, di hadis Muslim hadis 2870 ini ada yang serupa. Jadi ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini di Sahih Muslimnya. Saya bacakan langsung dan saya tunjukkan nomor hadisnya 2870 ya. Jadi riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari didapati juga di riwayat Imam Muslim nomor hadis 2870. Kita lihat nomor hadis 2870. Kalau nggak salah tentang jannah itu. 2870. Bismillah. Baik, yang ditemukan. Ya betul. Kitabul Jannah. Kitabul Jannah wa sifatun na'imiha wa ahliha. Ya, bab pembahasan tentang surga dan ciri-ciri, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kenikmatannya dan penghuninya. Jadi kita bisa melihat dari sejak berkehidupan di dunia sampai di alam kubur siapa nih tanda-tanda ahli surga itu. Nah, ini dibahas oleh Imam Muslim. Ya, di kitab yang topik yang ke-51 di Sahih Muslim. Topik ke-51 Sahih Muslim. Nomor hadisnya 2870. 2870. Jadi ahli surga itu udah kelihatan tanda-tandanya sejak di dunia, di alam kubur dan nampak. Nah, nanti digambarkan sifat surganya setelah masuk ke alam kubur. Dari mana taunya? Informasi Nabi. Ini gaib ya. Gaib. Kalau gaib tampaknya iman nangkapnya lewat apa? Al-Quran dengan hadis, baru datang hikmah. Saya bacakan yang hadis Muslim sampai ke redaksi yang serupa dengan Al-Bukhari ya. Jadi kita teruskan lagi yang Al-Bukharinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Abdun ibnu Humaid, haddatsana Yunus bin Muhammad, haddatsana Syaiban ibnu Abdurrahman an Qatadah, haddatsana Anas ibnu Malikin. Qala, yang tadi ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rawi yang sama. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sama tadi, idza wudi'a fi qabrihi, jika sudah diletakkan ya di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabu. Ini yang tadi saya maksudkan. Kalau di Al-Bukhari wa tuwliya wa dhaba ashabu, di sini wa tawalla anhu ashabu. Sama maknanya. Ya, artinya apa? Artinya ini bedanya hadis dengan Al-Qur'an. Kalau ditanya apa perbedaan hadis dengan Al-Qur'an, ya kan persamaannya sama-sama wahyu, perbedaannya adalah Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah. Ya. Kalau hadis, lafadznya dari Nabi, makna, ya, petunjuknya itu dari Allah langsung. Jadi maknanya dari Allah, isinya dari Allah, makna disampaikan lewat malaikat. Itu yang disebut di surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Disampaikan berupa makna, dibimbing, diberikan pedoman-pedoman. Ya. Kalau kita kan itu diilhamkan kan lewat jiwa kita, dibisikkan oleh malaikat. Kerasa nggak kalau di jiwa kita suka ada bimbingan? Catat ini, gitu kan? Ada bahasa diri kita tuh. Ya, kamu kesini hari ini, hati-hati begini, ini sudah gelap ya, cepat begini, begitu bahasa kita kan? Nah, itu manusia itu diilhamkan. Kalau Nabi diberi wahyu. Nah, sifat wahyu ini ada dua. Ada yang lafadznya langsung dari Allah, disampaikan lewat malaikat, disampaikan lafadznya begini, nggak boleh berubah. Itu Al-Quran. Ada yang maknanya dibimbing maknanya. Nabi keluarkan dengan bahasa Nabi, tapi maknanya dibimbing oleh Allah, lewat malaikat, dibimbing, berikan bimbingan. Keluar lafadznya dari Nabi, itu hadis namanya. Jelas ya? Karena itu hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, dengan bahasa sahabat boleh. Yang penting maknanya serupa. Ya, lafadznya bisa berbeda. Karena itu kita temukan di satu hadis, kasus yang sama, lafadznya bisa beda.
tapi maknanya sama, maknanya itu juga gitu. Ya, karena kenapa? Tipikal manusia kalau mendengar sesuatu, ada 3 orang, terus menyampaikan lagi, itu pasti bahasanya beda. Besar kemungkinan nggak akan sama bahasanya. Ya kan? Itulah hikmahnya, sehingga agama nggak susah. Yang Quran sudah jelas, ya berapa ayat jumlahnya dan sebagainya, sehingga mudah untuk dihafalkan. Yang hadis memberikan tafsiran. Tafsir itu kan nggak harus dihafal lafadznya, tapi paham artinya, paham maknanya. Jelas ya? Paham maksudnya, ini hikmahnya. Karena itu jangan heran kalau menemukan satu kejadian, ya lafaz-lafaz hadisnya bisa beragam. Ada 2, 3, 4, 5 lafaz, tapi maknanya sama. Menunjukkan yang mendengar itu bukan 1-2 orang. Nah inilah menunjukkan thiqahnya, terpercayanya dalam Islam informasi itu. Jadi yang didengar dari Nabi, nggak 1 orang. Berapa orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Walaupun ada yang dengar 1 orang, setelah itu yang menyimaknya banyak lagi. Nah nanti hadisnya pun istilahnya beda lagi. Ya, kalau semua dari golongan pertama dari Nabi, misalnya jumlahnya banyak, nggak mungkin banyak berbohong, nggak mungkin sepakat berbohong, karena yang dengar terlalu banyak. Setelah itu didengar oleh banyak orang lagi, itu mutawatir namanya. Ya, kalau nanti yang dengar 1 orang nih, setelah itu banyak, turun status jadi masyhur. Nanti ada hadis ahad dan sebagainya. Ini apa ilmu ya, di ilmu mustalah hadis. Yang saya ingin sampaikan, hadis di Al-Bukhari dikuatkan juga di hadis Muslim, ya informasinya serupa, yaitu apa? Ya, yaitu tatkala seorang hamba itu ya sudah mulai jasadnya disimpan di dalam kuburnya, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya atau tawalla ya wa dhahaba anhu ashabu, ya kemudian telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengurusnya di alam kubur. Jadi sudah kemudian dimasukkan ke kubur, dimiringkan, tutup pakai papan, udah selesai semuanya ya. Udah selesai, doa selesai, ditinggalkan tuh. Nah, jadi begitu ditinggalkan, perhatikan baik-baik. Hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Allahu akbar. Jadi begitu ditinggalkan itu sudah mulai terdengar suara orang-orang yang meninggalkannya. Nah, ini gaib ya, jangan ditangkap oleh akal ya. Ya, nanti tangkapnya oleh iman. Kalau belum yakin nanti pas dikubur tahu sendiri. Kalau pengen tahu cepat ya nanti sesuai ajal dikubur. Meninggal langsung dikubur. Nah, ini dari Nabi. Karena itu kita bahas kenapa Al-Bukhari membahas tentang benarnya Nabi dulu, supaya kita yakin dengan semua sabda berikutnya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan nabinya akan ragu semua. Yang paling aneh itu katanya yakin dengan Nabi, disampaikan malah ragu. Ini orang aneh nih. Ya, kita jangan ikut-ikutan aneh. Karena kita sudah yakin dengan Nabi Muhammad, ingat, kita sudah beriman, yakin dengan Nabi Muhammad, syahadatnya syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Tangkap oleh iman kita dulu. Yakini dulu tanpa ragu. Nanti begitu sampai ainul yakin, terlihat. Begitu merasakan hakul yakin. Ya. Baik. Kemudian hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alihim. Ya, sampai kemudian ya ketika ditinggalkan itu tinggal terdengar jejak langkah suaranya aja. Tak meninggalkan mereka. Nah, kalau sudah pergi semua itu, ya, kemudian atahu malakan, datanglah 2 malaikat. Nah, ini pembahasan kita nih. Datanglah 2 malaikat. Fa'aqadahu fayaqulani lahu, maka mulai mendudukkan dia. Wah, ini sudah, ini kejadian alam kubur nih, yang kita lihat kan dibaringkan. Jadi Anda nggak usah bertanya, Ustadz, itu kan dibaringkan tuh, ditidurkan, kok bisa didudukkan? Nah, nanti saat masuk alam kubur, alami sendiri masing-masing. Informasi ini kita yakinin dulu, kita lihat bagaimana keadaan dan sebagainya. Wallahu a'lam, alam ghaib itu disampaikan sebagai persiapan kita. Karena kita beriman, mukmin, yakin, kita siap-siap dari sekarang. Ya, kalau yang masih nanya, pengen pembuktian ini itu ya nanti buktikan sendiri, masuk ke dalamnya baru kelihatan setelah tiba waktunya, ya. Fa'aqadahu, maka didudukan, kemudian keduanya mendudukkan orang itu, jasad itu, ya. Fayaqulani lahu, maka berkata, mulai diinterogasi, mulai ditanya. Ya, malaikat itu bertanya kepadanya, 2 malaikat itu bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Ya, bagaimana pendapatmu tentang sosok ini? Ya, laki-laki ini itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertanyaan tuh pertama disampaikan. Ya, kemudian fayaqulu, maka menjawab hamba itu, "Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh." Saya bersaksi bahwa beliau ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, "Unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah." Allahu akbar. Lihat nih, tempatmu ini di akhirat ini, ya, ada 2 kemungkinan nih. Ya, penantian. Tadi yang saya terangkan. Begitu dunia berakhir, waiting room, kita waiting list, masuk waiting room, akhirat kan? Nah, akhirat ini cuma 2 seperti saya sampaikan tadi. Imma rahmat, imma azab. Rahmat itu surga, azab itu neraka. Ya, tinggal mana nanti yang ujungnya yang mana? Maka kenapa Imam Muslim menyebut tentang bagaimana surga
nikmatnya dan gambaran penghuninya. Jadi di alam kubur itu udah ditampakkan, di tempat kamu nih begini-begini. Ini ada dua kemungkinan kata malaikat. Lihat nih. Kemungkinan kamu yang berada di neraka itu, dengan jawaban kamu seperti tadi itu, kemungkinan kamu di neraka itu dihilangkan oleh Allah. Ya, artinya apa? Bukan di situ tempatmu. Ya, Allah sudah mengganti itu semua maq'adan minal jannah dengan satu tempat di surga. Ya, ini memberikan gambaran kepada kita. Setiap manusia itu tergadai keadaannya, imma surga rahmat Allah, imma neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tinggal bagaimana kita sendiri berikhtiar untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh kita. Nah, saat masuk alam kubur itu, sakarat kan ditempatkan tuh. Masuk alam kubur jelas, dikonfirmasi itu. Ya, syahadatnya yang diucapkan tiap hari, tiap waktu, ya. 5 kali kita ucapkan dalam sholat itu, tiap hari kita ucapkan syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kan selalu terbawa nanti. Kan dalam kehidupan juga begitu secara psikologis. Ya, saya gambarkan